Waya krumulan haram apa aya biayan tu adol sapa saksu al kutnaing kapas wa ghairau au ghairau toliane kutnun minal bada'i nyatane pira-pira bondo. Pokok penting menjual barang dagang, barang yang bisa diperdagangkan, entah itu kapas atau itu kipas atau itu mbuh kapas, mbuh kipas, mbuh kupas, Miyoko badoe jamu bidoatin bikasri bak waya utai bidoa iku ma perkara doa kang den cawisaken apa mah dijarati krana dagangan. Haram menjual harta dagangan tentunya kepada pembeli cuman dengan cara menghutangkan. Ayo wayu krida lan ngutangaken sapa saksu. Ayukti dikesiawe sapa dalika saksual qardo ing utangan al mustariya ing mustari mau setane saksu apa dalam sak dhuwure kutnun al babe Aisyah ita dikesikan luwih ini dalam babe ngutangi cara hima ing pira-pira dirama kulun sanin yubrido wa amma binatul syarhi bahwa itu badalun minal qardi rupani qardi salah rupani qardi iku darahim ngono waya jidulan nambahi sapa dalika saksu al mukridu kang utangi sapa dalika saksu ayat jarut kesendatiakan sapa dalika saksu al mukrid asyadata yang tambahan bisa mani tilkal bid'ati ing dalam aji kertoni iki berat-berat kang aji kerto kok dah bisa mani tilkal bid'ati ing dalam regane mengkono-mengkono bondo kang den dagangaken. Ya Allah ya mangko iso apa mangune li ajli dalika qardi karena ada mengkono utang di menjual barang kapas wapor dengan harga yang mahal melebihi dari kebiasaan dikarenakan tapi dia memberi utangan kepada pembeli dengan utangan yang melebihi dari harga barang dari apa niku misalnya mau kau zaid ngal mabe harga barang 15.000 terus diutangno dikai utangan duit 20.000 kayak tuku barang itu tapi barang itu dengan harga 20.000 ini jenenge bai'ul maqdi ini versi Silat Taufik. Padahal dalam penghelahan bank syariah diantaranya semacam ini jam kutukun tapi utangan kapiro 500.000 1 juta utangan terus didol nang aku 800 itu dia tak tukune 800 kas. Nah, ini ya. Nah, berarti di tangan jam dengan diutangi duit sing luwih akeh, tapi regane mari dadi luwih larang sing masale 800 dadi 1000, mergo dhek golek oleh utangan wis yang 800. Aduh, ora ya wis. Iwa makar Allah. Ingin lepas dari riba. Tapi kok bangga riba ya. Nah, tapi di sini ada kelemahan sing haram niku lek di syaratno. Ngoten ya. Ayo krida kan langsung utangi. Kalau gak langsung utangi kan enggak. Ngono lho. Bagaimana ya disemayanan aja.
Engko iku masuke nanti wa makar Allah wa khairul makirin pandai. Hela itu sebagai kembali saya katakan kalau kita lihat dari ashab sakti memang nggak boleh, tapi kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah memperbolehkan, memberi saran pada sahabat untuk menghela ketika membeli apa namanya, ketika sowan pada Rasulullah dengan membawa kurma yang bagus-bagus. Ditanya oleh Rasulullah, di Sam opo yo ngeten iki? Sam itu di Mekah. Sing sekitarnya niku Sam. Loh, nggih mboten ya Rasul. Lah piye lah niku kula tukar kurma yang baik satu wadah dengan kurma Jawa sing jelek dengan 2 wadah. Riba dolen sing jelek dengan saman filimah, baru nanti saman filimah itu kamu suruh nyaur dengan kurma sing bagus. Ini gak apa-apa. Zaman Nabi Daud, sebelum ada hadis al-yamin alal mudda'i wal bayyinah, ini al-yamin alaman angkaro wal bayyinatu alal mudda'i wal yamin alaman angkaro. Al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu alaman angkar. Itu zaman dulu niku ketika ada orang geger perebutan dalam masalah niku dikongkon sumpah kalau yang jujur bisa disuruh megang tampar rantai niku di Baitul Maqdis punya antole sampai kok langit kono. Zaman Nabi Daud, ketika orang itu jujur bisa menyentuh rantai, kalau tidak jujur tidak menyentuh rantai. Nanti tinggal untuk mencari kebenaran, waktu itu hanya semacam itu. Lalu rantai itu diangkat oleh Allah karena ternyata bisa dikhelah, tidak jujur pun bisa menang. Pada waktu Nabi Daud ada seorang yang geger menuduh menitipkan intan, tapi orang yang dititipi mengingkari, katanya intan sudah di bawahnya. Setelahnya itu geger, terus dengan Nabi Daud diperintahkan sumpah bagi orang yang mulai didahului oleh orang yang memiliki. Demi Allah saya telah menitipkan intan permata kepada si Patapa, belum dikembalikan sampai sekarang juga, belum di tangan saya sampai sekarang juga. Terus nyekel sampai wah menang koyo isian aplosan ganti Pak Tapa bersumpah. Lah ternyata intan itu oleh Pak Tapa disembunyikan dalam tongkatnya, tongkat di bawah. Sebelum bersumpah tongkat ini dititipkan pada si yang menuduh tadi, tolong sama bawakan, saya akan sumpah. Akhirnya yang memiliki intan itu sudah membawa tongkat itu, dan otomatis kalau membawa tongkat berarti memegang atau intan di tangannya. Dia bersumpah, demi Allah, intan yang telah dititipkan pada saya sudah ada di tangan dia. Wah, kan ya bener kan ya ini. Akhirnya orang yang punya tadi enggak, bagaimana ya? Terus untuk membuktikan, karena nggak perlu untuk berbicara, yang penting kalau benar, kalau saya kata-kata saya benar, saya bisa menyentuh rantai itu. Kalau tidak bisa, maka jelas tidak akan menyentuh rantai itu. Sedang menyentuh rantai, kok benar? Insya
Nah, akhirnya rame. Istawa zalim wal mazlum. Ternyata sing dizalimi karo sing zalim, sing zalim karo sing zalimi padha isone. Wah, geger saiki wis ora mandi maneh anune sang. Dan mona itu oleh Allah Ta'ala diangkat dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu dulu sudah dipakai itu. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Pernah zaman Nabi Daud juga. Nabi Daud Nabi suara merdu. Ketika mau itu burung di awang-awang saja ceblok. Wah. Masya Allah. Ada seorang gegeran antara setelahnya al-yamin al-mudda'i wal baina alaman angkar, itu pun juga gak dijamin. Gak dijamin. Lagi runtutan hukum. Asalnya digunakan untuk menyentuh rantai, gagal. Dikalahkan dengan orang yang merekayasa. Ganti al-yamin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Kebobolan bisa. Ada seorang ibu, dua wanita tua dan wanita agak muda. Kemudian dua wanita ini berebut masalah anak. Ini anak saya. Yang satu, ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya. Dan berani bersumpah. Si yang punya anak itu menuduh dan yang dituduh berani bersumpah, menang. Nah, ini bahaya juga ternyata. Akhirnya yang dimenangkan itu wanita yang tua, sehingga anak ini diberikan kepada wanita yang tua tersebut, menang. Padahal cukup dengan modal sumpah palsu. Apa yang diputuskan oleh Nabi Daud itu terus ditindaklanjuti oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat keputusan semacam itu, ini ada ketidakberesan. Dia tanya, coba bawa ke sini. Menurut saya, ambilkan pedang, anak ini akan saya jadikan dua saja. Ambilkan pedang, anak ini akan saya pecah menjadi dua. Kata yang tua tadi yang menang, jangan. Silakan, nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Saya siap. Karena memang milik saya. Yang kecil kata, jangan. Anak saya jangan kau jadikan dua. Sudah saya mengalah saja, biar diambil saja daripada jadi dua. Saya mengalah, biar diambil saja dan bukan tua. Ngalah bisa. Akhirnya dengan Nabi Sulaiman diputuskan ini anak milik orang yang kecil ini. Nah, kenapa taktik Nabi Sulaiman ini dengan realistis? Nah, tidak dengan pakai al-mudda'i al-bayyin 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Delok kenyataan. Kenyataannya bahwa seorang ibu itu pasti sangat kasih sayang terhadap anaknya. Gak rela kalau anaknya disakiti, apalagi dipecah menjadi dua. Yang tua itu kok ikhlas, kok rela. Ini bukan anaknya. Kalau ibu seorang naluri, ibu jelas tidak ikhlas. Makanya sistem hukum Nabi Sulaiman pakai politik yang sangat tinggi.
Bukan Nabi Sulaiman itu akan memperbolehkan memecah anak, tidak. Tapi untuk mengetahui kebenaran yang secara hakiki harus dengan cara itu. Ini aja terus diarani haram dan seterusnya. Ini namanya hukum siasa. Lah hukum siasa itu jenenge siasat. Katone ngalor tapi ngidul. Katone ngidul tapi ngalor. Mereka jenenge hukum politik niku kumpul tapi didik. Nah, didik-didik ngoten. Kumpul tapi didik-didik. Waya kerumunan dari kala ajal kalkarti waya kerumunan haram dan kalimane payu krido entong tangi sapa saksu iki juragan ngutangi al khaika ing tukang tenun aina saj. Jadi seseorang memberi utangan kepada para perajin. Itu sangat dipraktekkan zaman sekarang. Para tengkulak juragan-juragan memberi utangan kepada para petani yang notabene rat melarat. Au gairau toliyane haid minal ujara nyatane pira-pira buruh jamu ajir. Kita memberi utangan kepada para buruh pekerja buruh. Wayas tagi maulan amrih laden sapa saksu ing haid dan dia dijadikan sebagai karyawannya. Ayat alud kesendakna sapa mukridu al haiko ing pekerja tenun, perajin tenun. Saya khadam ing wates ayat al haikoh khadam ayat al haikoh khodaman saktima khodaman ing dadi khodim khodaman ing dadi khodim lagu maring mukrid. Mukrid itu juragan memberi hutangan pada karyawan dan dikerjakan kepada si juragan, tapi sayang biakallah kelawan luwe kiti min ujatil misli sanging ongkos bebadan diadil dalikal kordi krono utangan dicek. Kan yo pancen burutane niku wis ngoten niku saestu niku. Adi durung wayah duwe beras apalagi wayah waktunya melunasi SPP. Waktunya daftaran sekolah. Waktunya ujian. Karena kuliah ujian juga ada yang gratis. Kenyataan dalam undang-undang wajib belajar 9 tahun yang sehingga sekolah SD, MI, SMP, Sanawi digratiskan total. Namun realitanya bayarin lebih dari syariah yang semestinya umpama ada. Tetap bayar kae nek sing total. Ini sing bayar. Lah kok kaya kelunasan gak lunas gak iso ujian. Lah bagi bapak sing buruh tani terpaksa hutang pada juragan. Nanti
bayar dengan penggawean. Tapi anu lho. Yo areane apa tuh ongkosnya di bawah dari gaji upah minimum. Nah, itulah nih. Jadi di bawah dari akola min ujratil misli li ajli dari kalkot. Biasa itu kalau satu hari dapat kopah 100.000 karena utangan akhirnya hanya 90.000 gitu nih. Cuma kayak gelem mereka apa ajek. Nah, diajek. Jadi dia itu ini tidak bisa dikatakan tarodin. Kelihatan tarodin, dia mau kerja di gunung senang. Ini bukan karena kerjane bayarannya, tapi hanya karena apa itu namanya dihutang, karena dihutangi. Sehingga umpama gak dihutangi jelas gak mau digaji 90.000, cari yang lain saja. Inilah namanya tidak tibi nafsi. Wa yusamuna lan padha ngarani sapa se kaum zalikal mazkur minal muamalah ing mengkono-mengkono model nyambut gawe sing niki wae menghutangi karyawan dengan mengerjakan pakai opat di bawah standar. Nah, karena hutang kok istilah standar. Muamalah yang semacam ini di dalam istilah fikih disebut dengan samalikal muamalah ar-rabthah. Akad sambung menyambung menjadi satu. Buruh dan utangan, buruh dan utangan. Li anal qardo fiati surah. Li anal qardo proto mesti utangan fiati surah ikang tetep ing dalem iki surah iku yarbitu. Nyambung apa qardo. Man ing wong akhudau kang ngarep sapa man ing qardo. Walaya sari mekora iso tuku sapa seman bizalika kuno qardo bidoatan ing bondo likaril mukrid maring liyane mukrid. Niki sing kasus pertama. Walaya kimalan ora iso nglayani sapa man ghairau ing liyane mukrid. Akhirnya sing contoh palaya sari bidalika bidoatan di garis mukrid ini mestinya kan contoh yang kedua lagi ayo kita kharasin waktu hasad ya. Bentuk penjelasan yang tadi itu belum sampai pada palaya sari zalika bidoatan di gairil mukrid karena memang tidak membeli. Ya iso menai. Nah, karena diutangi akhirnya harus membeli kepada mukrid, tidak bisa membeli kepada yang lainnya. Karena kamu hutang pada saya, barang saya harus kamu beli dengan harga yang mahal. Kenapa kok Pak yang lebih mahal? Karena hutang. Berarti saya, Bapak ngutangi saya tidak ikhlas. Ya ikhlas. Loh, kok masih disuruh nambah itu membeli barang saya yang barang yang lebih mahal. Nah, kok barang yang lebih mahal? Ya karena utang ya harus lebih mahal. Berarti nggak ikhlas. Ya ikhlas. Saya bingung terus. Lah pasti ngarani ikhlas. Ini diarani akar rabta karena dunia dalam surah ini ada persambungan di mana dalam kasus yang pertama dia tidak bisa membeli barang kecuali kepada mukrid. Dalam kasus kedua ini
dia tidak bisa menjadi kuli kepada siapapun kecuali kepada murid. Akan mencari juragan yang membayar lebih mahal tidak bisa karena sudah kadung hutang kepada ini loh sudah punya hutang. Nah, sudah dikorban di pangkawung larat. Nah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yukrido to ngutangi sapa saksu al kharasina ing petani. Tukang ngruku niku petani. Pekebun kharasin. Nah isara iku petani. Ya padha ayo, padha petani ini cuma petani kebun kharasin gogo elek anu isara niku gogo. Makanya cok rabi isara kuwi. Tapi sarok paling anu. Kok nang sawah terus kuwi ya. Karena kok bodho kula sarok kok iki petani terus ya. Sana sarok Zahra oleh Zahra mencoro Pak. Sarok. Ayat seksual karasin lawak jelasat simaya biuna makoni adil sapa sekarasun ala ing atase mukredo amam ing panganane karasun bi'audu kelawan rego kang murah. Seperti ini juga para petani nandur jagung dan padi menerima hutangan dari pabrik Pioniri. Tapi sayang jagungnya harus dijual pada Pionir dengan harga lebih murah. Lebih kemitraan yang ngoten niku. Kalau menjual pada orang lain itu dipenjara. Harus kepada si Pionir. Tapi keuntungan, andai kata penghasilan itu tidak mencapai dari hutang yang didapat, gratis hutang nggak bayar. Kan kemitraan masalahnya di sini. Semua pakan barang dari sana di total, tapi harus dijual kepada harga sana di sana. Dan tentu harganya lebih murah. Cuma enaknya itu kalau dia itu rugi, gak wajib ngijoli. Cuma tenaga rugi tenaga. Pengitraan ayam barang kan ngoten. Kita tidak perlu modal kodok, modal pakan, modal pengobatan. Cukup punya kandang saja sudah bisa rawat ayam 1000 ya. Gak usah modal sedikit pun. Tapi ya punya kandang dan alat beri makan, pemberi minum. Kodok dari sono, rabuk dari sono, pakan dari sono, semuanya dari sono. Cuma di total. Nanti panen ditimbang dengan harga yang ditentukan dari sono. Tinggal ada turayo pun ora ono, ingat enggak pun. Kalau rugi tak pernah rugi. Enaknya gitu, gak punya hutang. Kalau hutangnya itu mencapai 20.000, penghasilannya 15.000, pok. Gak bayar. Nah, untuk imbalan semacam itu harga harus murah. Ya penak murah. Sing penak ya sing susah bangga sing melarat karena ndak bisa menghindar dari itu. Nah, kata tuku kodok 10.000 atau 1.000 dari mana uangnya kan ngoten. Tapi kalau lihat kok berhasil kalau ngomong kayaknya sebenarnya terus katoke tapi ya mbok tapi ya.
Kalau pas untung dia itu ya nggak seberapa, tidak seperti orang yang mandiri, untungnya berlebihan, berlimpah ruah. Tapi ketika waktu orang-orang yang berlimpah ruah itu jual, di sini nggak begitu rugi karena tidak harus mengeluarkan materi, cukup dengan tenaga, yaitu al-hubud as-su'ud bi qadril hubud. Naik itu terserah dari keluarnya. Nah lho, kayak gini tal kastil dan banting nih banter mendali yo dulu lale alon-alon yang mendali saiki kan iya kan. Bisnisnya juga seperti itu, spekulasinya besar, labanya besar. Kalau tidak mau spekulasi besar, jangan ingin jadi orang besar. Ngutangi nangge pira-pira petani lawak til hasad itu meka maring Pak niku jatuh timpuni waktu perang, waktu panen. Sumayabiuna mangkana ya atal sapa harasun alai ngatasi mukrid ta'ama ming pangane harasun. Wa bi'audu akran reko kang luwih murah. Soha moko sapa be bilwawi sumasad al mujawah. Semaya berasal ing atase mukrid amang pangane kharasun. Ya auda akram murah. Ilawi sematan menjamai piangka sekang murah. Ane sirika nasirit ini mangsa ngreka bekasi senaike mati. Kalilan kali kiki, luwih murah ditinggal maisra wae. Aisa muna perdengarane sepeda. Wayu samunalan padha ngarani sapa kaum zalikal muamalah zalikal muamalah ing padha muamalah al magdiya ing sauran. Sauran. Sementara ini saurnya nyar utang ya terpaksa nang kono nih. Ya kali pira? Sing nyar utang sak karepe kono. Ya iki meneh. Melas. Angka sekarang orang nasir yang rega kali lebih sama dalika al magdiya li anal dari karena temesnya utangan iku yukdo dan sahria badan bisa dikatoan kalan kono-kono panganan. Bisa dikata agola Syekhul Islam fi Fathi. Fathi apa? Fathi al-Wahhab Syekhul Islam Zakaria al-Ansari.
Kala sesan fa wa fasatan larusa apa ikradun mutangaken bisa mutangi bisatin kelawan syarat kang nari apa syarat naf'an ing kemanfaatan lil mukrid maring wong kang ngutangi. Ngutangi dengan syarat yang menguntungkan kepada yang mengutangi itu adalah batal. Karo diziyadatin kaya balekno lebih bil qadri lebih bil qadri dalam ukurane awi sifati uta sifate ajalin gak semoyo dikorodin sakikin kazaminin kaya lumpuh kazamin abin kaya zaman niku lho rampok kampak gegeran seperti sekarang. Tangis air karena sekarang itu jamu nakbin. Tapi ujungnya rampok sama maling. Karena satu pandemi, banyak duit, sulit baik awan dan bengi. Kedua, akan menghadapi Idul Fitri, semua anak, saudara dan famili telah menuntut untuk diberi. Ini beban yang kedua. Ketika para penjahat yang sudah lama dibui dikeluarkan karena tidak mampu memberi makan dibui, sehingga kejahatan telah melanda di mana-mana, terutama setiap bengi, semacam ini. Kenapa ini mengkesan nilainya? Oh, zaman pandemi. Wal muktaridu tawi muktarid iku maliun wong sugih. Alikoli Fudolah bin Ubaid radhiyallahu anhu kulo kordin kae saben-saben utangan jaro kang narik apa kordin manfaatan iman fatwa maka te kordon iku riba. Wal makna te maknane hadis iku ana afihi wa ana te perkara kang menjelaskan ini.
Kulo kordin cara manfaatan paripal makna fi ku ana mau dialkor itu mesti panggonane utang iku alirfak. Alasane utang itu mestinya harus irfak, melasi. Intifat sing arep paring manfaat wali ana lan nulungi. Fa iza syarata maka dalam mari kali nyarataken so mukrid bi ing dalam kordon nafsi manfaat maring awak dene mukrid hakon ing hak. Kharaja maka metu apa si kordon an maudi saking sasarane kordon asline. Wal makna fi anna maudi al-qardis mari. Kharajan maudi pancen karena bentuk sasarannya kordon itu adalah bentuk membantu. Ketika disyaratkan dengan yang merugikan kepada yang diutangi berarti keluar dari sasaran aslinya. Famuni amaka dan cegah posikatuhu ada pamana ama penyegah syarat sikatau ing sarai kordu sikatau ing sah ing tung sokai kordu ing sokai kardu. Ayo, semuanya dulu kok, menang-menang dulu, menang-menang kok, baterai ini rada anu ini. Jaluk dicas, bahwa lasikal falau rada mengkona membalikaken sapa muktarid asyata yang perkara kang luwih tambah kodron apane kira-kira sifatan utawa sifate bila sarten dasar syarat bahasuna maka bagus kalau saya termasuk muktarid mengembalikan perkara yang lebih itu karena itu ihsan, karena maudunya ihsan. Sehingga ketika dikasih bunga tidak ada ihsan lagi, malah dibelegi dengan tanggung jawab yang tidak menjadi tanggung jawabnya. Kalau ternyata muktarid itu mengembalikan dengan yang lebih baik daripada yang diutang bukan karena disyaratkan fahasuna. Bila syartin fahasanun kene. Tapi digawe niku inroda ya fahasuna ya. Bila syartin ai fa inroda azyata bila syartin fahasanun mongko utawi ziyata iku hasanun. Hasanun maka utawi ziyata iku bagus. Waduh. Di kali selasam inna khiyarakum teman suri bagus-bagus sira kabeh iku aksanukum. Inna khiyarakum teman suri pilihan sira kabeh iku aksanukum bagus-bagus sira kabeh apane kodohan nyaure. Dari sini dijamakkan oleh Imam Syafi'i apabila disyarati tidak diperbolehkan dalam ketika tidak syarati tidak apa-apa. Kalau mengharapkan makruh aja.
Wala yukrolan ora den makruhaken ilmu krit apa akhdu dalika ngalap mengkono-mengkono ziyadah sing gak ono syarat. Inta wis rampung apa inta wis rampung qauluhu. Mengucap bisa. Wa kadzalan koyo mengkono-mengkono haram. Jumlatun utai global asbab disuaran setengah contoh min muamalati aliasa zamani saking nyambut gawe niki zaman ala dikang amakang umum alaihi dalam ada zaman awalisi ada duraka wa kharajat lan metu apa se muamalah fi awalah wa kharajat lan metu apa se apa kharajat lan metu fihi kan kharajatan metu fihi ing dalam ada zaman apa rasya pira-pira suci-suci saking muamalah metu an maudu iya saking sasarane muamalah asya saking sasarane asya wa aksaru akake muamalah iku kharijatun kang metu urufan dalam urufe angkonuni syari saking undang-undang syara ayat asli dikasih pokoknya syara karena itu fa'ala muridi ridallahi mongko iku tetep ing atase wong kang ngarepaken ridho Gusti Allah taala tabaraka taala Muhammad ada zaman akeh metu sangka syariat. Karena itu bagi orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah tabaraka taala wa salamata dinil salamati agama iman wa dunya lan dunya iman wa utawi min sawaibil fasadi saking campurane nanggungi kerusakan wal haram bilang haram mangkone kerusakan dan haram man apa alaman para murid diridahu ayat ta'ala mau tiada belajar sapa man ma ing perkara ya khilu kang halal apa mah wa amalan perkara ya krumu kang haram apa mah min alimin amin anikulu min alimin saking alam sing wong alim bisyariati lan syariat al-dhairati kang pertelo wal batinati lan kang batil wawaro enan kang waro wajib belajar min alimin saya wong alim wawari enan kang waro sinten to wong waro napa tiyang sing lahir di Ponorogo sanes sinten wawa te wara keman wong yastani buka ngedhe sapa nasubat asyubhati ing pira-pira syubhat itu perkara sing gak jelas halal iku ben haram iku ben tengah-tengah syubhat wong sing ngedhe syubhat kawan kala ngedoi mel kisah tumiba nafsin dalam awak dhewe ne Khofan karena wadi minaluka fil muharramat qala ramli wa muradun mutai murate ulama bil wari waro al mahfud kang den puji
liak iku niku al mar'atuhum bil wara iku niku al wara al mahmud ngono lho. Liak rujak metu sapa gairuliyane wara al mahmud. Wa katra amaka teman-teman yang ngali sapa Umar Rasulullah yang lanang. Sidina Umar berjalan mengetahui laki-laki yu'arifu kang meruakan sapa rajul. Liak rujak gairah wa katra amaka teman-teman ningali sapa Umar Rasulullah wong lanang ya ari bukan meruakan sapa si rajul zabi bahu ing anggur zabi bahu ing anggur garinge Umar pamaka tahu mongko bendu sapa Umar ing rajul. Wa qala sapa rajul inna minal warok temen sing kudu sing warok mak utawi oma ana perkara yumkitu kang bendu ing mas sapa Allah taala. Jadi menyerahkan kurma garing siji ya sareng Umar perkara Umar ceblok. Nah itu barang yang semestinya enggak layak, mesti tarodin ngomong anggur siji lho. Aku kurma zabib kan anggur garing siji ceblok terus yen parakno gani iki lho kadane jangan ceblok. Iku warok sing mamput iku. Penduan nilai koyo ngono lho ya wis jarang toh. Misale sampean udise ceblok ning masjid ora digawa metu kali iki sampean wau anu kali masjid duduk warok iku. Kenemenan aja ya. Warok ya warok tapi aja kenemenan. Intah harus rampung. Nasikin kang ngarepaken bagus bahwa utawi nasi kuman wong yukhlisu kang ngikhlasaken sapa man al amalan sawaibil fasati saking campurane kerusakan atau mambu kerusakan wa syafiqun lan ya welas ala dini ngatasi agama ning alim wa utawi syafiq ala dini iku man wong yasi bukan yang makan supaman alhimata ing sejo ila zawal makruhi ila salatul makrim maring ilangaken perkara kang makruh arinasi saking menungso. Hadis sing diarani syafiq aradi syafiq itu orang yang mencurah himmahnya ingin menghilangkan kemungkaran, menghilangkan hal yang tidak disukai oleh manusia. Jadi karepe wong niku diseriap di syafiq diberikan sesuatu yang menyenangkan semuanya. Jangan sampai hal yang tidak disukai itu terjadi pada orang lain. Fa inna talabal halal maka temesune golek halal iku faridatun fard banget pardunya ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam ala muslimin ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Qala al-Ghazali wa yu'arwiyah wa rawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana terus kanjeng Nabi kala dawuh sebagai Nabi dolabul halal utai golek halal iku faridatun banget parduna lakul muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anta sapan yang kusaha lamun nemaku sapa man ala yalihi ing atase batine man man saha ala yalihi siapa saja yang nyambut gawe untuk memenuhi kebutuhan orang yang wajib diberi nafkah niku iyal batin ngoten. Anak bojo
anae Pak Mudin. Min khilin saking barang halal bahwa maka teman kal mujahid kaya wong kang perang fisabilillah malah wonten hadis bahwa jihadun fisabilillah kang ngoten lha iki jihad fisabilillah berarti boleh menerima zakat ora ngono ya kabeh wong ya nyambut gawe golek halal ya belain. Wa man tasaban kutuna para menyupri sapa man adunya halalan ingkang halal fi afafin krono ngreksa saking jaluk kana mangko ana sapa man iku bidar jati syuhada ing dalem dirati pira-pira mati syahid wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man tasaban iku asapa mengenani sapa man malan ing bondo min maksamin saking dosa sapa wong oleh bondo saka dosa bahwa salam maka tumeka semal ngeten bahwa salam maka nyambung sapa siman pikiran mal rahman ing rahim au tasotako sapa man pikiran mal au angfaqahu au angfaqahu to ngipakaken sapa man ing mal fisabilillah jamaah mongko ngumpulaken sapa Allah dalikam kunung mal jamaah mongko ngumpulaken sapa Allah dalikam kunung malan jama'an kelawan ngumpulaken temenan jami'an apa jami'an halis kapiani summa qadzabahu di jamaah mongko ngumpulaken sapa Allah dalikam kunung mal ai ma'ahu jami'an halis kapiani summa qadzabahu mongko nuli buang sapa Allah mal binari dalam neraka. Siapa saja dapat harta sebab dosa lalu digunakan silaturahim bersedekah atau infak fisabilillah membantu orang yang kena pandemi corona. Oh, kabeh kok ngene iki bondo sing digawe Pak karo perusahaan dikumpul ratus siji buat di neraka. Berarti saya numpak yuk katut masalah. Lalu gimana? Sudah dapat uang haram bagaimana? Saya gunakan silaturahim tidak diperkenankannya. Kau gunakan sedekah tidak dikenalkannya. Kau infakkan fisabilillah tidak diungkapkannya. Lalu harus aku apakan ya Allah? Adalah duit balik. No, hanya satu. Balik no. Jadi ku balik no. Qala sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin ta saben-saben daging nabata kang cukul apa silahmin min haramin fanaru mengkau utawi geni ku aulale uwe berhak bi kelawan lahmin intaus